Tapi saya lihat nggak ada tuh, yang formal aja. Pak Jokowi hari ketiga kalau nggak salah baru datang. Dan tokoh-tokoh saya nggak pernah lihat mengucapkan, kecuali saya baca press release dari Lanyala, ya. Tapi kalau yang lainnya tuh nggak ada. Berjalan terus, dunia nggak penting itu, nggak penting yang mati di sana itu. Pemerintah berhentilah mengatakan kita berpancasila, kita tidak berpancasila, di sekolah Pancasila tidak diajarkan. Jadi sebenarnya kalau mau mencari siapa penjahatnya, gampang banget gitu loh. IO-nya salah satu. Tetapi kan sebenarnya dia juga harusnya dipanggil polisi dong, harusnya disaksi dong. Apalagi dia kan pimpinannya PSSI. Wankawan TV1. Nah, mungkin yang ingin aku tekankan, kita ini di dalam sebagai bangsa yang beragam ini latihan bersaudara, latihan bekerja sama. Dan tiba-tiba ada kekuasaan industri yang sedemikian tinggi yang membuat semua itu bisa jadi nggak ada harganya sama sekali. Yang kita bicarakan sejak tadi itu kan manusia. Manusia loh itu. Bukan barang. Manusia punya nama, punya sejarah, punya orang tua, punya cita-cita, punya masa depan. Bang, hilang. Dan aku yang bagaimana, buat apa kita bikin sepak bola kalau pada satu saat akhirnya anak kita atau penonton atau apa bisa jadi kehilangan anak-anaknya atau anak-anaknya kehilangan bapaknya atau seorang istri jadi janda tiba-tiba, ya kan? Dan itu yang terjadi. This tragedy is a human tragedy gitu. Tapi saya lihat nggak ada tuh, yang formal aja. Pak Jokowi hari ketiga kalau nggak salah baru datang. Dan tokoh-tokoh saya nggak pernah lihat mengucapkan, kecuali saya baca press release dari Lanyala, ya. Tapi kalau yang lainnya tuh nggak ada. Berjalan terus, dunia nggak penting itu, nggak penting yang mati di sana itu, karena ada pemilihan presiden sedang lagi diperjuangkan. Come on, kita mau kemana sih? Jadi, dan ini semua ya, kejadian ini saya mungkin belum bisa optimal mungkin menjelaskan bahwa ini punya kaitan dengan hilangnya moral Pancasila dari pendidikan kita sejak kita terjerumus sama Undang-Undang Dasar Amandemen. Pemerintah berhentilah mengatakan kita berpancasila, kita tidak berpancasila, di sekolah Pancasila tidak diajarkan. Pasti ada kaitannya itu. Kaitannya kayak apa saya belum analisis kayak apa, tapi pasti ada kaitannya. Dan termasuk ke industri ini, kenapa jadi bola hanya semata-mata jadi, sebab saya dengar penontonnya itu tidak, kapasitas dari gedung itu, stadion itu over capacity gitu loh. Saya nggak tahu persisnya angkanya, tapi pokoknya antara kalau bukan 5.000 harusnya jadi yang datang jadi 8.000 kurang lebih kayak gitu. Ini saya dengar di YouTube ya. Aku nggak datang langsung ke sana. Nah, ini yang kayak gini nih kan, jadi akhirnya nafsu mau jadi lebih kaya, jadi apa? Kepolisian juga kenapa nggak dicek? Gitu, itu kan harus tahu dong. Kalau mau ada izin keramaian begitu, masa nggak ditanya kayak gitu-gitu tuh? Jadi sebenarnya kalau mau mencari siapa penjahatnya, gampang banget gitu loh. IO-nya salah satu. Kok bisa over capacity? Kok bisa lu jual tiket segitu banyak padahal kursinya cuma sekian gitu. Jadi kalau saya ini memang yang mungkin orang anggap aku cerewet soal Undang-Undang Dasar 45, kita harus kembali ke sana supaya kita punya kesopanan pada hidup. Supaya kita punya kesantunan
bersaudara, bertetangga, berbangsa. Kalau kayak gini gila, 216 dan tenang aja, dunia aman dan damai. Yang lagi merajut koalisi, yang lagi deklarasi, silakan semua masing-masing sibuk dengan kesibukannya. Mereka nggak tahu saudara-saudara mereka dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dari hasil pertemuan itu kayak sempat Jokowi, Presiden Republik Indonesia Jokowi menyatakan bahwa minta pihak untuk menyelidiki pintu dan apa katanya. Itu masuk akal nggak? Iya, sangat. Dan kenapa polisi nggak justru ngejar itu? Iya dong, kenapa pintu bisa tertutup? Itu kan that is the main case. Masa segitu aja nggak bisa diperiksa? Tapi kan penggunaan gas. Ya, dengan yang lain-lain, dengan penggunaan yang berlebihan apa segala macam itu udah salah. Itu udah salah. Tetapi menjadi begitu rumit kejadiannya, jadi salah semua ya. Artinya gas air mata, lu ngapain gas air mata masuk? Kan nggak ada dalam aturan pakai gas air. Dan kayak itu kalau di persepak bolaan tidak ada aturan pakai gas air mata, kenapa tiba-tiba di situ udah tersedia gas air mata? Kan itu jadi pertanyaan dong. Bukan melarang. Lu bukan, yang menggunakan kan polisi. Ya kenapa mereka bawa itu? Kan aneh itu mereka bawa. Kecuali kalau lagi demo gitu. Itu kan bukan demo, itu kan olahraga. Dengan nyawa yang hilang itu gimana Kak ya? Atau jawabannya Kak? Ya cara-cara seperti begini, di BBM naik, semua naik, dikasih BLT. Iya. Dan cukup gitu loh. Jadi tidak menjawab persoalan. Kita nggak bisa lagi menghidupkan mereka. Tapi tidak-tidaknya ini harus menjadi pukulan buat kita. Kita semua negara mencibir sama Indonesia. Pencinta bola itu di seluruh dunia ini sebanyak apa? Down, kita down to earth, ke lebih jauh ke bawah. Jadi itu juga kayak saya nggak pernah mendengar siapa ketua PSSI itu. Tuan dulu. Nah, nggak pernah saya dengar dia dibicarakan gitu, perannya apa. Sebagai ketua PSSI dia hadir di situ. Kenapa dia nggak pernah dibicarain, diwawancarain atau diapain gitu? Dia pernah cuma press conference. Ya tapi nggak cukup. Oh dia press con. Oke. Tetapi kan sebenarnya dia juga harusnya dipanggil polisi dong. Harusnya jadi saksi dong. Apalagi dia kan pimpinannya PSSI. Saya nggak tahu ya. Terlalu sedih aja gitu. Kok segini banget ya kita nih? Kita buruk. Dan terus terang, dan itu membuat saya makin kuat tekad saya bahwa kita harus, bangsa ini nggak bisa begini terus. Harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Harus kembali ke Pancasila. Pancasila itu udah 20 tahun disimpan, nggak dipakai dalam undang-undang. Kalau itu nggak dilakukan, kita udah di luar pembicaraan kita udah dianggap nggak ada. Gila kan, kita tahu kayak apa bola dicintai di dunia. Dunia luar juga meneropong bagaimana kita memperlakukan korban, bagaimana kita menyikapi peristiwa ini. Tapi semua santai aja saya lihat. Padahal tahun berapa lupa saya. Ada juga kerusuhan lebih besar daripada ini, nggak ada korban mati yang banyak di Indonesia juga. Tahun berapa ya? Sempat kerusuhan transporter. Ada ya. Banyak yang mati? Nggak ada. Bukan luka aja. Maka aneh juga yang di. Nah ya makanya, ya itu tadi kuncinya kan pintu, terus gas air mata. Gas air mata itu bikin panik. Saya pernah kena gas air mata, panik.
panik, apalagi kalau yang dia kadarnya ditinggiin waktu 411 tuh kan pakai gas air mata tuh, saya ada di situ, wah itu perihnya setengah mati. Kalau udah perih aja panik, lu mau keluar mau cari tempat gimana? Mau sembunyi atau mau apa, kan susah. Aku nggak bisa membuat analisa atau mencari tahu ini apa sih. Ini yang bisa mencari tahu ini adalah polisi. Kalau polisi nggak mampu, tentara ke TNI. Kan itu terlalu themselves gitu ya. Artinya kalau polisi memeriksa polisi, kan kita udah lihat nih gampangnya urusan Sambo. Barangkali dalam kasus-kasus tertentu yang sangat penting buat rakyat Indonesia mungkin harus turun tangan TNI. Tapi TNI lebih terlibat juga sana. Hah? Waktu di peristiwa stadion. Iya, ya walaupun apalagi terlibat. Kenapa enggak gitu loh. Paham nggak sih maksudnya, kayak kasus Sambo itu kalau di mata saya itu kok polisi mau dia Kapolri mau apa, katakanlah Kapolri kita itu juga jujur atau apa, tapi tetap harus ada yang independen, yang di luar institusi itu gitu loh. Untuk menyelidikin itu. Iya. Tim investigasi lah ya. Tim investigasi atau apa namanya, pokoknya ini harus nggak bisa begini gitu. Jadi di antara mereka dan mereka anak buah dan ini kan gimana sih? Ya ini harusnya perintah dari presiden pertama harus itu. Kalau menurut kakak ini catatan sejarah apa nih kak? Peristiwa sepak bola ini? Mungkin saya nggak tahu ya. Kalau saya ini orang yang percaya Tuhan itu maha melihat. Percaya bahwa Tuhan itu punya kekuasaan dan punya cara lain menegur kita. Kita udah bolak-balik kok ditegur sejak amandemen Undang-Undang Dasar kita dirusak 2002, ya kan? 2004 apa yang terjadi? Tsunami. Habis itu kan bencana lagi, tsunami lagi di Lombok, tsunami lagi di Palu, ya kan? Tetap aja kita nggak insaf kan? Kerusakan alam ini buat aku ya ciptaan Tuhan. Itu yang kita sedang meronta, sedang menggelegar, sedang marah sama kita cuekin. Jadi ini salah satu azab kan ya, yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ya bisa aja, kalau bisa sangat mungkin itu ya. Kita nggak tahu Rahasianya Allah. ya, tapi secara logika nggak mungkin Tuhan nggak melihat kelakuan kita yang makin liar dan makin nggak peduli pada kemanusiaan. Nggak mungkin Tuhan nggak lihat bahwa kita mengakal-akali rakyat. Gak mungkin Tuhan gak lihat bagaimana rakyat kita mayoritas lapar, segelintir orang kenyang. Gak mungkin Tuhan gak lihat itu. Dan Tuhan tuh maha mengetahui. Jadi kalau kita mau terus-menerus menjadi pengkhianat pada kebenaran ya tinggal habis saja kalau menurut saya sih. Terhadap korban yang 216 itu. Ya, apa yang bisa saya lakukan? Coba. Saya hanya bisa mengucapkan turut berduka cita, meminta supaya keluarganya yang tabah, dan saya kebetulan aja kalau saya ada waktu sekarang ini saya kepengen ke sana sebenarnya ngelihat ya, tapi kan itu terserak ya. Jadi nggak bisa diapa-apain juga, apa pula gunanya gitu. Jadi aku lebih baik aku pusatkan perhatianku bagaimana kita memperbaiki bangsa ini supaya kejadian serupa tidak terulang. Lebih baik aku mengejar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 daripada aku ngejar mereka juga aku nggak bisa bikin banyak. Itu persoalan kita kok sekarang. Jadi kayak teman-teman juga kayak misalnya bersedekah itu mulia. Itu ajaran Allah. Tapi jauh lebih baik apabila kita menghentikan
melakukan sesuatu menghentikan semakin membengkaknya kemiskinan. Itu jauh lebih mulia. One TV 1